Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Fala haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Nasihat yang kedua, bagaimana sepatutnya kita menerima nasihat. Hidup di dunia ini ada dua, yaitu bisa menjadi seorang pemberi nasihat atau menerima nasihat. Dan itu pasti keduanya kita menjalaninya. Awalnya menerima nasihat dan kadang-kadang bisa menjadi pemberi nasihat, minimal untuk keluarga sendiri. Kadang diisi anak bisa sebagai pemberi nasihat lawan anak, dan dulunya menerima nasihat. Oleh sebab itu beliau memberikan nasihat yang kedua, yaitu bagaimana sepatutnya kita ketika menerima nasihat. Wahai anakku yang tercinta, memberi nasihat itu sebenarnya mudah saja. Yang berat ialah menerima isi nasihat tersebut. Karena setiap nasihat itu dirasakan tersangat pahit bagi siapa yang selalu mengikuti kehendak nafsunya. Nafsu sangat mencintai perkara-perkara yang dilarang. Apatah lagi bagi orang yang mencari ilmu yang resmi. Jadi yang namanya nafsu itu, innan nafsa la'ammaratan bisu, itu mengarah kepada perbuatan jahat, perbuatan keji. Kadang menerima yang namanya menerima nasihat itu sangat berat. Apalagi yang memberi nasihat itu kadangkala orang yang lebih rendah daripada kita, baik seperti dari sisi pangkat, baik dari sisi ilmu, baik dari sisi harta, itu lebih rendah daripada kita. Makanya kadang berat benar menerima nasihat bagi orang yang lebih rendah daripada kita. Sangat pahit ketika menerima nasihat. Jangankan itu jujur, apalagi akan bujur, berat. Oleh sebab itu Al-Imam Ghazali di kitab Bidayatul Hidayah, beliau pun mengajarkan kepada kita bagaimana sepatutnya kalau kita itu harus memandang seseorang itu supaya menjadi lebih baik daripada kita. Ketika memandang lawan orang lain itu harus memandang lebih daripada kita. Dan sandarkan diri kita, jangan merasa hebatnya atau paharapnya daripada orang lain. Ketika menghadapi orang yang lebih anum daripada kita, kayak apa? Kayak apa yang setiap kalanya kita melihat atau kita sendiri menerima nasihat dari orang yang lebih tua daripada kita. Oleh sebab itu beliau menerangkan, ketika kita menghadapi orang yang lebih anum usianya lawan daripada kita, maka tanamkan lawan di hati kita, diri kita, bahwasanya inya itu orang yang lebih muda daripada kita.
Artinya apa? Inya dalam berbuat maksiat lebih sedikit daripada kita. Kenapa? Karena secara usia lebih anu. Ketika kita bertemu dengan orang yang lebih tua daripada kita, maka kita harus memandang tanamakan dalam diri kita bahwasanya inya sudah hidup sekian lama lawas daripada aku, berarti perbuatan taatnya lebih banyak daripada aku. Jadi kita merasa lebih dari orang lain. Jangan kita paling mengandalkan tidak. Bila lawan orang anu merasa pahalanya, bila lawan orang tua sama memandangnya, dan orang tua ini yang pahalanya, ini harus beribadah, berbuat taat lebih banyak daripada orang lain. Seharusnya kita memandang kepada orang-orang anum ketika kita berhadapan dengan orang anum dan usianya lebih muda daripada kita, harus tandarakan di dalam diri kita bahwa ini lebih mulia atau usianya lebih muda daripada kita, artinya perbuatan maksiatnya sedikit daripada kita yang sudah usia lebih lama. Kalau bertamu dengan orang yang lebih tua, maka tanamkan dalam diri kita bahwa ini usianya lebih tua, berarti perbuatan taatnya lebih banyak daripada kita. Jadi hidup ini jangan merasa lebih bagus daripada orang lain. Makanya ulun pernah dengar alam daripada guru kita Habib Yusuf. Beliau menerangkan bahwasanya dulu pernah beliau cerita mengkada salah almarhum Habib Abu Bakar bin Salim Al-Habsyi Basir itu kan dia berkata kepada hebatnya atau lebih daripada orang lain. Sebutin aja sedikit. Jangan merasa lebih hebat daripada orang lain. Pas pelajaran kita setelah temui di kitab Riyadul Hidayah Rasulullah, artinya jangan merasa diri lebih daripada orang lain. Ketika kita berhadapan dengan orang anum, ketika kita berhadapan dengan orang tua daripada kita, ketika kita berhadapan dengan orang alim. Ini kadang waliyadzubillah ada yang orang alim aja dibenci. Gugut dengan orang alim, orang ulama ada yang tujuh. Kayak apa kita menghadapi orang dan ketika orang kafir itu kan di luar agama Islam. Ya, apa kita beradabnya sampai di situ diajarkan. Artinya supaya menanamkan dalam diri kita ada merasa lebih daripada orang lain. Kalau kamu mengamalkan orang itu di luar agama Islam lalu menyalahkan orang lain. Siapa tahu di dalam kitab itu disebutkan bahwasanya siapa tahu di akhir hayatnya ini masuk Islam dan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Islam. Karena ketika orang masuk Islam, ini kembali seperti bayi yang baru lahir, bersih. Allah takdirkan dia masuk Islam dan meninggal dunia. Sedang kita ada tahu lagi, adakah SK atau surat yang menyatakan kita masuk surga? Jangan ada ya, banyak orang belajar ada sugi-sugi dulu atau menembus ada juga, artinya ada tahu kita husnul khatimah kan suul khatimah. Jadi bukan memandang orang itu lebih rendah daripada diri kita, itu tanamakan sehingga kita jangan menerima nasihat. Kadang-kadang bila ada anu daripada kita, wah ngapain kamu yang memadahi aku, paharapnya macam-macamnya lagi paharapnya. Padahal anak bujur gengsi atau kawan bujur mondai, ini berat, pahit dalam kalau menerima nasihat ini. Maksudnya mencari ilmu supaya dapat jadi pegawai atau mendapat suatu gelaran resmi, itu lebih baik lagi. Dan senantiasa sibuk untuk menunjukkan kehebatan dirinya dan menghimpunkan kesenangan dunia
Karena orang yang seperti ini selalu menganggap bahwa hanya dengan sekedar memperoleh ilmu itu sudah cukup menjadi sebab keselamatannya dan sebab kebahagiaannya, dan ia tidak perlu beramal dengan ilmu yang dipelajarinya itu. Orang yang seperti ini sebenarnya telah terpengaruh dengan iktikad dan aliran pemikiran ahli falsafah. Jadi ada orang berpikiran artinya cukup dengan ilmu aja tanpa diamalkan cukup, dia sudah mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kemuliaan. Nah ini termasuk aliran falsafah. Jadi jangan sampai kita ketika menerima ilmu cukup diamalkan tak bisa. Nah ini. Jadi ketika kita mendapatkan ilmu, pernah mendengar ilmu, berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk taufik kalau kita mengamalkan itu. Supaya apa? Ilmu itu bermanfaat. Al ilmu bila amalin kasyajar bila tamam. Ilmu itu kalau kada diamalkan itu laksana pohon yang ada berbuah. Lihat pohon yang ada berbuah, manfaat kada? Ada manfaat. Daunnya ada, apalagi buahnya ada manfaatnya. Kayak itu juga kita kalau ilmu diamalkan berbuah, bertambah, dipetik orang, manfaat buat orang lain, buat dirinya, buat keluarganya, itu manfaat aja. Karena sering diamalkan. Nah kita jangan sampai berpikir cukup di ilmu aja, diamalkan bisa. Nah itu aliran orang-orang yang falsafah. Jadi jangan sampai kita memikirkan keadaan seperti itu cukup dengan ilmu tanpa beramal, dosa cukup aja. Jangan sampai diamalkan. Tentunya ada lepas taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, tidak langkah kelirunya pemikiran yang demikian ini. Kemudian kata beliau, bukankah ia telah mengetahui bahwasanya seorang itu apabila telah dapat menghasilkan ilmu, kemudian ia tidak beramal dengan ilmu yang telah diketahuinya itu, nanti pada hari kiamat ia akan disoal dengan soalan yang lebih berat lagi daripada orang yang tidak mengetahui apa-apa. Seperti apa yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, asyadun nas adzaban yaumil qiyamah alimun la yanfa'uhu Allahu bi'ilmi. Yang artinya orang yang paling pedih siksaan pada hari kiamat nanti ialah seorang alim yang tidak memberi manfaat akan dia oleh Allah dengan ilmunya. Jadi orang yang disebutkan asyadun nas nanti siksa di nanti hari kiamat adalah orang yang ketika orang mengetahui sesuatu ilmu ini pada mengamalkan itu ya siksaan yang sangat pedih. Ujar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya jangan sampai kita sendiri untuk arah menuntut ilmu itu enggan, ada hendak. Makanya kadang dikatakan ada orang jahil itu lebih beruntung daripada orang yang alim. Ada orang yang jahil atau orang bodoh juga lebih beruntung daripada orang alim. Ini orang bodoh yang seperti apa? Yang dikatakan lebih beruntung ada dua. Orang jahil di sini yang pertama adalah ketika ia hidup di dunia itu jauh di pelosok desa atau dusun yang di sana kadada majelis taklim, kadada bahkan seorang adzan pun kadada dengar di pelosok benar. Orang alim ulama kadada di situ. Nah ini orang yang disebutkan itu yang lebih beruntung daripada orang alim yang ketika ingin punya ilmu kadang mengamalkan. Artinya ini lepas sudah orang jahil seperti ini, orang yang dianggap lebih beruntung. Kenapa? Kalau kita hendak jadi orang jahil kayak hidup di tengah hutan sana.
Nah artinya orang alim ada dari sana, orang ada kadang-kadang karena turun-temurun sudah hidupannya di situ. Sehingga untuk ke majelis taklim pun jauh sekali, bahkan melalui bermacam-macam bahaya. Ini orang jahil disebutkan. Kemudian yang kedua, orang jahil yang beruntung itu adalah orang ketika orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam ini dikatakan jahil. Jahil itu yang beruntung. Kenapa? Karena ketika orang masuk Islam itu kadang ini tahunya paling tak-taknya gak terlalu banyak tahu. Mungkin masalah sebenarnya tahu. Artinya apa? Dia kadang tahu masalah haram, ini yang halal. Banyak kadang karena baru masuk Islam. Jadi banyak kadang tahu orang seperti ini masih dikatakan orang jahil, orang bodoh. Artinya lebih beruntung daripada orang alim yang kadang mengamalkan ilmunya. Dua orang ini. Tetapi ada salah satu orang yang lebih pedih adalah ketika ini hidup di tengah-tengah kota. Dan di sana ada majelis ilmu ulama ada, tapi dia enggan atau kadang mau hendak menghadiri majelis ilmu itu, menghadiri untuk ke orang-orang ulama, orang alim. Kadang-kadang, nah ini lebih sakit lagi, lebih bertingkat lagi siksaannya. Kenapa? Karena ini sudah hidup di tengah-tengah kota. Jadi ketika ditanya Allah Subhanahu Wa Taala kenapa ikan pada tahun masalah ini mengerjakan ini, ketika di hari kiamat, ya Allah turun hidupnya di pelosok dusun, di desa jauh dari ulama, wajar ya. Kemudian dikatakan pada orang-orang kafir yang baru masuk Islam, kenapa ikan kadang mengerjakan ini? Oh ya Allah kada tahu, karena Pak Ulu baru masuk Islam. Tapi ketika ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang yang hidup di tengah kota, semua ada, majelis ilmu ada, majelis zikir ada, majelis salawat ada, ditanya, ya Allah, kata Allah kenapa ikam kadang melalaikan tugas ikam? Padahal di daerah ikam ada orang alim, ada majelis taklim, kenapa ikam ada hadir? Nah disitulah letaknya orang yang jahil, lebih jahil daripada orang-orang yang dua hal tadi. Supaya kita mengetahui, kadang berpikiran kita itu apa? Berpikiran mending kada menuntut ilmunya. Kenapa? Karena ketika orang yang mengetahui menuntut ilmu itu lebih dahsyat siksaannya, karena kada mengamalkan. Kadang orang-orang bodoh pikir itu orang mending kada menuntut ilmunya. Yang kada tahu, kada tahu apa? Kada dapat siksa, bukankah itu pemahamannya? Artinya mungkin kita hendak lepas daripada itu, lepaskan dari dua ini. Kita orang yang baru masuk Islam katakan, kita di lingkungan orang yang jauh daripada majelis katakan. Amun ini kada dua daripada kita, maka kita tergolong orang yang hidup di dunia memanfaatkan waktu, jangan sampai waktu kita terbuang lantaran kesibukan-kesibukan dunia. Sehingga di sini ditekankan, jangan, artinya apa? Orang yang lebih beruntung adalah orang jahil ketika mereka tidak mengamalkan ilmunya. Cuma dua hal ini. Ini hidup di dusun, kemudian ini baru orang masuk Islam, ada dipertanggungjawabkan, wajar. Tapi kalau kita hidup di tengah-tengah kota, itu yang lebih berat nanti siksanya ketika kita sendiri yang kadang memanfaatkan waktu untuk menuntut ilmu atau menghadiri majelis ilmu. Nah ini yang khawatirnya kita. Jangan sampai berpikir mending kada menuntut ilmu supaya kada tahu, memang Allah kada menyiksa, ada apa itu? Artinya apa? Tetap menuntut ilmu, kita taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kada mengamalkan itu artinya kita sudah menunggulkan kewajiban dulu. Taufik hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diriwayatkan daripada Imam Junaid Al-Baghdadi qaddasallahu sirrahu bahwa ada seorang yang telah bermimpi bertemu dengan beliau di waktu tidur selepas kematian beliau. Lalu orang ini telah bertanya kepada Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dengan katanya, apa kabar kamu wahai Abul Qasim?
Lalu Imam Junaid Al-Baghdadi menjawab, sebenarnya telah hilang segala ilmu yang zahir dan juga telah hilang ilmu yang batin, dan sudah tidak ada lagi yang bermanfaat kecuali hanya beberapa rakaat yang sempat kami lakukan di tengah malam. Artinya, kata beliau, yang memberikan manfaat itu adalah ketika yang aku laksanakan 2 rakaat di tengah malam itu aja. Jadi sebanyak ilmu yang kita dapatkan, muntada diamalkan itu percuma, kadang memberikan manfaat. Makanya kata beliau, Al-Imam Al-Baghdadi mengatakan, hal ini adalah sesuatu yang mengangkat derajatku itu adalah lantaran 2 rakaat tengah malam itu aja. Bukan lantaran ilmuku yang banyak, bukan. Lantaran ilmu yang diamalkan 2 rakaat di tengah malam itu yang menjadi mengangkat derajat beliau. Oleh sebab itu, dari riwayat ini disebutkan bahwasanya kita itu harus berusaha mengamalkan apa yang sudah didapatkan, mengamalkan apa yang sudah kita pelajari, supaya kita itu mendapatkan manfaat, dan hari kiamat kelak kita mendapatkan daripada ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari atau kita amalkan tersebut. Karena amal tersebut itu nanti di hari kiamat kita itu mendapatkan suatu keistimewaan. Itu tergantung amal kita ketika di dunia. Jadi diibaratkan kita itu diberikan gedung sama di akhirat. Jadi gedung itu diberikan simpulan. Tapi isinya di dalam gedung itu berbeda-beda. Ada yang diisi kursi, ada yang diisi perabotan macam-macam, ada diisi TV, diisi radio, lengkap. Ada yang kosong, plong. Gedung duanya diberi, cuma apa, kosong. Jadi perabotan isi-isinya itu adalah amal kita. Saat kita banyak beramal, segitu juga nanti kita mendapatkan kelebihan-kelebihan yang ada di dalam gedung tersebut. Tapi ada juga gedung diterimanya, cuma amalnya sedikit, kosong. Gedung itu, rumah itu kosong. Ibaratnya rumah kosong itu ada isinya, ada bagus juga ya Allah. Sofanya ada polos, TV-nya ada baik dipandang. Nah ini makanya kita amal itu pasti kita mendapatkan nantinya di hadratul Rasul atau di hadratul Allah. Kapan? Nanti setelah kita menikmati, setelah kita wafat dan meninggalkan dunia ini. Bukan langsung seperti itu. Kalau kita di dunia kan begawi, dapat hasil hanya itu kan gawian kita adalah amal sebanyak-banyaknya. Kita mendapatkan di akhirat. Sudah mendapatkan semuanya ya Allah. Rumah beserta isi-isinya. Jadi jangan ragu, jangan percuma aja beramal ini karena harus sia-sia. Percuma aja sholat Tuhan, percuma aja sholat tahajud, percuma aja sembahyang ini, puasa ini, percuma aja. Ada Allah yang memberikan kita di akhirat. Yakin itu. Karena amal ini kada bermanfaat dulu awalnya. Ketika kita meninggal dunia sampai ke akhirat itu yang berlaku hanya rahmatnya Allah, kasih sayang Allah aja. Yang berlaku masih rahmatnya Allah. Karena bila sudah kita divonis oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ikan masuk surganya Allah. Masuk surga, mendapatkan gedung, mendapatkan tempat. Semuanya sudah masuk surga datangnya Allah. Amin. Mendapatkan tempat yang bagus. Cuma tadi isinya tergantung amal kita, amal yang berlaku. Jadi sampai kita wafat rahmatnya Allah berlaku. Karena bilanya ada sesuatu pertanyaan dalam kubur, maka nanti rahmatnya Allah pulang dengan berlaku.
meniti titian siratal mustaqim rahmatnya Allah Ta'ala telah yang berlaku. Belum lagi amal kita, ada lagi amal kita berfungsi. Amal kita berfungsi setelah kita masuk surganya Allah, ditempatkan gedungnya, baru sana amal diberikan. Apa amal duha? Oh, rupanya amal duha adalah emas kursi-kursinya. Oh, amal tahajud, oh ini rupanya. Amal puasa, oh semua isi di dalam dapur-dapurnya, itu peribahasanya. Jadi amal kita berfungsi setelah kita mendapatkan kemuliaan Insya Allah. Jadi yang berlaku selama kita hidup di dunia sampai wafatnya masih dalam rahmat ya Allah. Makanya kita meminta pada Allah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang penting. Muka dan rahmatnya Allah Ta'ala kita kan Allah, gak apa-apa. Semuanya ampunnya Allah semuanya. Yang kita mendapatkan surganya Allah itu rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan antara amal ibadah kita, belum berlaku lagi amal ibadah kita. Tapi kita tetap beribadah, beramal. Itulah karena fungsinya untuk mengisi semua yang ada ibarat gedung, ibarat rumah itu, perabotan-perabotan yang amal-amal kita nanti yang berlaku. Jadi rahmatnya Allah kita cari sebanyak-banyaknya. Salah satunya adalah menghadiri majelis ilmu, menghadiri majelis dzikir, memperbanyak salat sunnah. Itu adalah mendekatkan rahmatnya Allah Ta'ala. Ini hendak doa rahmat Allah, tapi gagal menyimpang dari rahmatnya Allah. Gagal lebih daripada orang-orang yang bukan Islam. Jadi kita itu hidup adalah hanya memikirkan perut saja akhirnya. Kan ada pepatah itu, hidup itu bukan mencari perut saja dipikirkan. Artinya dipikirkan kayak apa kita setelah kita meninggalkan dunia para ini, kayak apa hidup kita di sana, aman kan ada kan? Tempatnya di mana? Jadi kita perbanyak cari rahmatnya Allah sebanyak-banyak di dunia ini. Rasulullah sudah menjelaskan rahmatnya Allah itu dekat orang-orang yang bertakwa. Cari orang-orang bertakwa apa? Rahmatnya Allah dekat orang dengan majlis-majlis zikir, majlis-majlis sholawat, majlis-majlis ta'lim. Itu rahmatnya Allah kita cari sebanyak-banyaknya. Oleh sebab itu perkumpulan kita ini harapannya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini nasihat kedua buat kita semua dan ditujukan kepada murid beliau. Nasihat yang kedua ketika menerima nasihat itu. Jadi jangan sampai kita itu menerima nasihat berat. Siapapun yang menyampaikan, kita harus membuka hati kita dan pandang bukan orang yang mengatakan, tapi pandang apa yang dibicarakannya. Kalau kita memandang orang yang menyampaikan, kadang-kadang kawan juga, oh lebih anak daripada aku, tapi pandang apa yang disampaikannya itu. Makanya Imam Uwais Al-Qarani itu kan ketika beliau mengais-ngaiskan, Uwais itu mengais-ngais gelar beliau, mengais-ngais sampah. Jadi ada ketika beliau mengais-ngais sampah, itu ada seekor anjing. Lalu ketika anjing itu menggonggong, artinya sama-sama mengais nih. Anjing mencari sampah makanan juga, sendiri mencari makanan sampah juga di situ, yang akan buat dimakan dari sampah tersebut. Jika kata beliau, anjing menggonggong, kata beliau, wahai anjing, engkau tak usah ngomong-ngomong di sini. Artinya apa? Engkau lebih hebat atau aku lebih hebat itu adalah ketika engkau melewati siratal mustaqim dengan selamat. Katakan, bila itu selamat melewati titian siratal mustaqim, maka engkau lebih hebat. Tapi ketika aku yang jatuh ketika melewati titian siratal mustaqim, maka aku yang celaka. Artinya apa? Merendahkan diri kepada seekor anjing, bukan malah menyuruh kadang-kadang berjauh. Dia menawar kalau batu dan misalnya ada sih deh, wah anjing kamu ambil hak kamu ambil, aku ambil hakku. Yang membedakan kita adalah kaitan di akhirat. Bila kamu selamat melewati siratal mustaqim, engkau lebih baik daripada aku. Tapi kalau ketika aku yang lebih
selamat ketika meniti siratal mustaqim, maka lebih hebat daripada engkau di akhirat. Artinya jamin itu di akhirat, bukan di dunia. Ini lawan makhluknya Allah. Padahal anjing kita ajak sesuatu barang yang kadang anjing sekedarnya luar biasa kita, tapi beliau sama anjing akhlaknya kayak apa? Bahkan ada perkataan, ambillah suatu hikmah, ambillah suatu manfaat, walau itu keluar daripada mulutnya anjing. Ambillah suatu manfaat, ambillah suatu hikmah, walau itu keluar dari mulut anjing. Ada perkataan mengatakan seperti itu. Kenapa? Jangankan anjing kan barang najis bagi kita Islam. Kalau keluar dari mulut anjing, manfaat ambil. Apalagi kita orang Islam, orang Muslim, meskipun ibadah beda-beda, tapi awal itu manfaat ambil. Kalau itu penuh hikmah ambil. Supaya apa, kita bukan dikategorikan orang yang merasa hebat tadi. Ini berat kalau sudah merasa hebat, merasa lebih mulia, ini penyakit hati. Masalah wujud takabur itu kita bisa dibahas masalah itu. Masalah wujud lawan takabur tadi. Penyakit hati ini, yang penyakit hati ini kadang berat untuk dibuangi. Kalau sudah besar di hati, mari kita sama-sama bersihkan hati kita dari sifat-sifat mazmumah tadi yang dalam hati kita, ria, takabur, hasad, dengki, ya Allah, kemudian apa, ujub tadi, hilangkan. Supaya apa, kita merasa bukan orang yang hebat di sisi orang lain. Yang hebat adalah kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hebat adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kita namakan. Jadi kita gampang kalau bergaul merasa rendahan orang lain. Ketika orang merasa kita ambil, dan nyaman itu. Ya Allah. Apapun posisi kita, baik kita kalau gagawian pegawai, masalahkan bahwa kita bukan orang yang mempunyai pangkat yang tinggi. Ketika kita dikaruniai sebagai orang yang lebih daripada dari segi ilmu, tetap kita sadarkan diri kita bahwa kita bukan orang yang hebat, mereka yang hebat. Makanya adab-adab itu penting. Bertamu tadi sudah dibahas, orang anu siapa, bertamu orang lebih tua daripada kita siapa, bertamu orang alim dari kita siapa, bertamu orang jahil, bodoh siapa. Sampai di situ diajari. Bertamu orang kafir luar agama Islam siapa, diajari kita. Jangan bertamu orang jahil, kita merasa alimnya. Ini tidak ada jaminan lagi. Siapa tahu orang jahil ini memang jahil karena tahu tadi. Ya Allah, kita tahu berbuat dosa 2 kali lipat. Dia karena tahu jahil tadi, makanya jahil yang 2 tadi beruntung. Kenapa tadi yang 2 dikatakan tadi? Tapi kalau kita yang tahu, ada amanatan itu yang beratnya. Jadi jangan sampai kita memandang rendah orang jahil atau orang bodoh. Supaya kita bukan kategori orang yang merasa hebat di sisi orang lain. Nah itu. Kemudian nasihat yang ketiga, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita senantiasa taufik hidayah, kemudian memberikan jalan yang lurus, diberikan dibimbingkan ke jalan yang benar, jalan yang salafus saleh. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.